Putin kembali menggemparkan dunia dengan sebuah langkah yang terbilang ekstrim. Pada 16 September 2024, Presiden Rusia itu memutuskan untuk menambah jumlah tentara aktifnya menjadi 1,5 juta orang. Tak main-main, keputusan ini merupakan kali ketiga Putin memperbesar angkatan bersenjata Rusia sejak invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Dengan langkah ini, Putin seolah ingin memberikan pesan kepada dunia bahwa dia siap untuk sebuah permainan catur geopolitik yang lebih besar dari sekadar papan catur. Ini adalah sinyal kuat bahwa Rusia sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih dari sekadar latihan militer rutin, sebuah pernyataan kekuatan di panggung dunia yang semakin memanas. Kita sudah mulai terbiasa dengan tren peningkatan jumlah tentara di Rusia, tetapi kali ini angkanya mencapai puncaknya. Dalam langkah yang tampaknya merupakan strategi besar, Putin memerintahkan penambahan 180.000 tentara, sehingga jumlah pasukan aktif mencapai 1,5 juta orang. Ini bukan kali pertama Putin memperbesar angkatan bersenjata sejak invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Sebelumnya, jumlah tentara juga telah ditambah sebanyak 2 kali, masing-masing 137.000 dan 170.000 personel. Pengumuman ini, yang tertuang dalam sebuah dekrit yang dipublikasikan di situs web Kremlin, menunjukkan bahwa Putin mempersiapkan Rusia untuk menghadapi berbagai tantangan global dengan intensitas yang lebih besar. Putin tidak hanya menaikkan angka pasukan aktif, ia juga memerintahkan total angkatan bersenjata Rusia ditingkatkan menjadi 2,38 juta orang. Dari jumlah tersebut, 1,5 juta adalah prajurit aktif, sementara sisanya merupakan personel cadangan yang mendukung kekuatan tempur. Ini merupakan langkah signifikan yang menunjukkan komitmen besar Rusia terhadap kekuatan militer dan keamanan nasionalnya. Selain itu, Putin juga memerintahkan penyediaan dana yang diperlukan untuk Kementerian Pertahanan, memastikan bahwa rencana ini dapat dijalankan dengan efektif. Motivasi di balik keputusan ini jelas terkait dengan apa yang dianggap sebagai ancaman dari negara-negara Barat. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut langkah ini sebagai respons terhadap perang proksi yang dilakukan oleh negara-negara Barat terhadap Rusia. Menurut Peskov, tindakan ini melibatkan berbagai elemen seperti perang ekonomi dan keuangan, yang dianggap sebagai bagian dari tekanan internasional terhadap Rusia. Dengan penambahan pasukan ini, Rusia ingin menunjukkan kekuatan dan kesiapsiagaannya dalam menghadapi situasi yang dianggap sebagai ancaman besar. Satu aspek menarik dari kebijakan terbaru ini adalah fokus pada mobilisasi sukarela. Alih-alih mengandalkan mobilisasi wajib yang bisa memicu ketidakstabilan domestik, Rusia kini lebih memilih untuk merekrut personel melalui kontrak sukarela. Dengan menawarkan kontrak yang menarik, Kremlin berharap dapat menarik minat banyak individu untuk bergabung dengan angkatan bersenjata tanpa harus memaksa mereka. Ini juga mengurangi risiko gangguan sosial yang mungkin timbul dari mobilisasi wajib, sekaligus memberikan keuntungan tambahan bagi mereka yang bersedia mendaftar. Namun, penambahan pasukan bukanlah satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Putin juga mengeluarkan ancaman yang sangat serius terkait uji coba nuklir. Ia mengancam bahwa jika negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, memperbolehkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh, Rusia mungkin akan melakukan uji coba nuklir. Ancaman ini menunjukkan tingkat ketegangan yang tinggi antara Rusia dan Barat, menciptakan situasi yang sangat sensitif dan berpotensi berbahaya. Putin tampaknya ingin menegaskan bahwa Rusia memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi keputusan internasional melalui ancaman nuklir ini.
Di sisi Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky mengambil pendekatan yang cukup agresif dalam merespons situasi ini. Zelensky berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk memaksa Putin berunding adalah dengan menghancurkan kehidupan nyaman warga Rusia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Zelensky mungkin percaya bahwa tekanan pada masyarakat sipil Rusia dapat mempengaruhi keputusan politik di Moskow. Meski begitu, Rusia terus bersikeras bahwa mereka siap untuk bernegosiasi. Namun penawaran tersebut seringkali terhambat oleh dinamika konflik yang terus berkembang. Sikap Rusia terhadap negosiasi juga menunjukkan perubahan signifikan setelah serangan balik Ukraina di wilayah Kursk. Sebelumnya, Rusia sempat menawarkan gencatan senjata dengan syarat-syarat tertentu, tetapi tawaran tersebut ditarik setelah serangan balik tersebut. Ini mencerminkan bagaimana strategi dan tawaran diplomatik bisa berubah dengan cepat, berdasarkan situasi di lapangan, memperlihatkan betapa kompleksnya permainan geopolitik ini. Keputusan Putin untuk menarik tawaran gencatan senjata menunjukkan bahwa ia sangat memperhatikan dinamika konflik dan siap menyesuaikan strateginya. Dengan penambahan pasukan yang signifikan dan ancaman nuklir, Putin menunjukkan bahwa Rusia tetap menjadi pemain kunci dalam konflik internasional. Dunia internasional harus merespons dengan hati-hati untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Setiap keputusan yang diambil oleh negara-negara besar akan berdampak besar pada stabilitas global dan keseimbangan kekuatan. Ketegangan ini menciptakan situasi yang sangat sensitif, di mana setiap langkah dan keputusan harus dipertimbangkan dengan cermat. Dalam skenario global yang semakin tegang ini, Putin tampaknya ingin memastikan bahwa semua pihak tahu bahwa Rusia siap mengatasi ancaman dengan serius. Apakah kita akan menyaksikan perubahan dramatis dalam cara konflik ini berlangsung, atau justru akan menjadi babak baru dalam ketegangan internasional? Satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa meremehkan intensitas dan ambisi di balik langkah-langkah yang diambil oleh Kremlin. Jika keputusan negara-negara Barat untuk mengizinkan penggunaan senjata jarak jauh oleh Ukraina benar-benar terwujud, kita mungkin akan menyaksikan evolusi mendalam dalam dinamika konflik ini. Sementara itu, Putin jelas mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, dari revisi doktrin nuklir hingga latihan angkatan laut dengan sekutu strategis seperti Cina. Tidak hanya itu, keputusan mengenai pembatasan ekspor komoditas utama juga bisa menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi pasar global dan ekonomi internasional. Putin, dengan gaya khasnya, sudah mengeluarkan ancaman yang cukup menggetarkan. Dia jelas-jelas mengatakan bahwa jika Ukraina diizinkan menggunakan rudal jarak jauh, maka negara-negara NATO pada dasarnya akan terlibat langsung dalam konflik ini.